wahai La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. yang jadi masalah adalah bukan banyak atau sedikitnya rezeki kita, tapi ikhtiar maksimal kita. Itu yang jadi masalah. Karena yang Allah balas nanti adalah ikhtiarnya, bukan sedikit atau banyaknya, bukan hasilnya. Yang kedua, saya ingin cerita dua pohon syajarah. Pohon yang satu disirami oleh air, yang satu lagi oleh air. 4 bulan kemudian kedua pohon itu dicabut. Air akan mudah dicabut. Pohon yang jarang disirami lebih keras buat dicabut. Menancap jauh lebih dalam mencari sumber-sumber air buat mempertahankan hidupnya. Saya sampaikan, saya ingin mengajak kita semua bahwa kesulitan yang sedang kita hadapi, masalah yang ada di depan kita, hendaklah mampu memberikan kekuatan kepada kita. Itu adalah cara Allah agar kita kuat menghadapi hidup ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkali-kali hadis ini di tempat yang berbeda. Kata Rasulullah, ajaban li amr inna amrahu kullahu khair wa la tadaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu syarahu syakara wa in asabatu. Aku takjub, aku bangga, aku salut kepada sikap dan seorang mukmin itu jika ia diberikan keleluasaan, kemudahan, rezeki yang banyak dan sebagainya. Dan seorang mukmin itu jika ia dihadapkan kepada masalah, kepada kesusahan, kepada kesulitan dan sebagainya, ia siap buat bersabar. Sikap dan pandangan ini tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang mukmin, kata Rasulullah. Rasulullah takjub dan bangga kepada seorang mukmin. Ini yang ingin saya sampaikan terlebih awal sebelum masuk ke dalam materi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang di mukaddimah tadi saya bacakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyat Allahu ghafurur rahim. Dan hendak jangan bantuannya kepada orang lain dikarenakan ada sesuatu. Hendaklah dia tetap memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Atas segala semua hal yang tidak berkenan, maafkanlah dan berlapang dadalah. Kemudian di akhir ayat ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulul fadli itu yang dimaksud adalah ulul fadli wasa'ah. Di sini yang dimaksud cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, khulafa pengganti Rasulullah, sahabat yang paling yang pernah kecewa oleh seorang sahabat lain yang bernama Mistah. Kenapa kecewa? Mistah ini ikut andil dalam penyebaran hadisul berita bohong, fitnah bahwa putri beliau, putri Abu Bakar yang bernama Aisyah,
telah melakukan perselingkuhan dengan seorang yang bernama Safwan ibnu Mu'attal. Mistah kebetulan oleh Abu Bakar dalam berita bohong ini manusiawi selaku manusia kecewa kepada Mistah. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala segera menegur Abu Bakar lewat ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur ayat 22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teguran kepada Abu Bakar dan kepada siapapun orang ulul fadli minkum wasa'ah, punya kelebihan atau kedudukan, kelebihan harta benda, kelebihan wawasan, pandangan, nama baik, dilarang buat menghentikan bantuan kepada seseorang yang selama ini kita bantu telah melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa. Itu tidak boleh. Bantuan itu tidak boleh dikaitkan dengan itu. Bantuan atas kekecewaan itu. Saudara yang dirahmati, terkait dengan tema kita hari ini, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Ada diterangkan di dalam satu hadis yang panjang. Saya ingin rangkum ke dalam cerita yang singkat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di dalam majelis. Sahabat ada di tengah-tengah Rasulullah. Asik sekali Rasulullah memberikan tausiah kepada mereka semuanya. Dengan hikmat, dengan sangat seksama, kemudian para sahabat mendengarkan. Ketika tiba-tiba Rasulullah melontarkan kalimat yang memancing keingintahuan para sahabat. Apa kalimat itu? Apa statement itu? Kata Rasulullah, dengarkan oleh kalian semua. Sebentar lagi akan datang seseorang ke dalam majelis kita dan dia merupakan calon penghuni surga, kata Rasulullah. Sebentar lagi akan datang orang ke dalam majelis kita ini, ke tempat kita ini, dan dia merupakan salah satu calon penghuni surga. Tanpa ada sesuatu lebih soleh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keesokan kata Allah, dengarkan oleh kalian semua, sebab akan datang seseorang ke dalam majelis kita ini dan dia merupakan berkumpul. Diam-diam kemudian Abdullah ibnu Arqam Sipulan yang disebut sebagai calon penghuni surga ini. Kemudian Sipulan mengizinkan Abdullah. Apa sesungguhnya yang ingin diketahui oleh Abdullah terhadap Sipulan? Abdullah ingin tahu ada rahasia apa dengan Sipulan sehingga dia disebut sebagai calon penghuni surga. Di hari pertama, detik, menit, jam terlewati oleh Abdullah di rumah Sipulan. Ditilik, diperhatikan, didengarkan oleh Abdullah. Tindak laku, semua tindak tanduk Sipulan. Satu hari berlalu, Abdullah tidak menemukan apa-apa di diri Sipulan, alias biasa-biasa. Mungkin di hari kedua nih aku akan menemukan jawabannya. Di hari kedua Abdullah makin serius memperhatikan semua ungkapan, ucapan, tingkah laku Sipulan, sikap Sipulan. Di hari kedua Abdullah tidak juga menemukan jawaban apa-apa.
Sampai dengan hari ketiga mengikuti sipulan, didengarnya, disimaknya, diperhatikan tingkah laku, sikap menemukan jawaban apa-apa. Abdullah kemudian pamit kepada sipulan, Tuan, terima kasih atas tempat dan waktu yang Tuan sediakan buat saya. Tapi sebelum saya pulang, sudahkah Tuan menjawab satu saja pertanyaan saya? Si tuan rumah kemudian tidak lantas mempersilahkan dia, hanya tersenyum. Ketika tuan rumah tersenyum, kemudian Abdullah melanjutkan dengan pertanyaannya, Tuan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita, pernah mengatakan kepada saya dan kepada sahabat-sahabat kita yang lain bahwa Anda adalah calon penghuni surga. Ajarkan kepada saya, katakan kepada saya apa rahasianya, Tuan. Si tuan rumah sipulan kemudian diam sejenak. Abdullah merasa tidak mendapatkan jawaban, kemudian hendak pamit pulang. Namun sebelum Abdullah melangkahkan kaki keluar dan mengucapkan salam, dipegangnya erat tangan Abdullah oleh sipulan sambil berujar, sipulan, kau saksikan di rumahku, apa yang kau lihat di rumahku terkait dengan aku, itu adalah aku. Ibadah kecuali apa dilakukan oleh baginda Rasulullah. Mungkin ibadahku tidak lebih baik ketika dan lain, Abdullah. Aku hanya membiasakan satu hal kecil saja. Aku hanya membiasakan satu hal kecil saja. Aku hanya membiasakan satu hal kecil saja. Aku tidak bersimpan hasad di dalam hatiku. Aku tidak pernah menyimpan hasad di dalam hatiku. Inilah makna iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi hasad itu, iri hati itu, jauhi rasa, karena rasa hasad itu akan menghancurkan dari kebajikan yang pernah kita lakukan. Api yang melahap habis kayu bakar. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi rasa hasad itu, dengki itu, iri hati itu, tidak suka kepada orang lain, berat hati atas segala nikmat yang orang lain peroleh. Jauhkan itu, hindari itu, karena rasa itu akan menghancurkan nilai yang kita perbuat, seperti api yang melahap habis kayu bakar. Jamaah yang dirahmati Allah, berat memang buat bersabar, berat buat memaafkan orang lain. Tapi kita harus tahu bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap manusia pernah berbuat, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Rasulullah juga, al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa.
kita manusia dalam hidup ini kemungkinan ibarat dua sisi mata uang, salah satunya pasti berlaku atas kita. Yang pertama, kalau bukan kita yang menjadi subjek, menjadi pelaku, menyakiti, menjolimi, menghina, merugikan dan sebagainya orang lain, pasti kita yang menjadi korban, dihina, disakiti, dijolimi, dirugikan dan sebagainya. Ibarat dua sisi mata uang, kita tidak pernah lepas daripada salah satunya. Kalau bukan kita yang menjadi korban, kita yang orang yang sabar, orang yang diam saja ketika ia disakiti oleh orang lain, ketika ia dirugikan oleh orang lain, dia diam saja lantaran tidak ada kesempatan buat dihina oleh orang lain, dicaci maki, dirugikan oleh orang lain, dan ia punya kesempatan yang sangat luas, punya kesempatan yang sangat besar buat melakukan pembalasan kepada orang yang telah menghinanya, kepada orang yang telah menyakiti ia, kepada orang yang telah merugikan ia. Tapi ia tidak lakukan. Orang lain dirugikan oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, dan kita diam saja lantaran tidak ada kesempatan bagi kita melakukan pembalasan. Itu bukan sabarnya. Yang dimaksud sabar adalah ketika kita dilukai, dihina, dicaci maki oleh orang lain, dan kita punya kesempatan yang sangat luas buat melakukan pembalasan kepada dia yang telah maki kita, menzalimi kita, tapi tidak kita lakukan apapun kepada sabar. Siapa yang bersabar pasti akan beruntung, kata Rasulullah. Balasan keburukan itu adalah keburukan, halus dibalas buruk juga, benar. Anda boleh menuntut, Anda boleh saja silakan melakukan pembalasan. Tindakan buruk orang lain kepada kita dengan berlaku ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan, dengan kesabaran. Itu ihsan namanya. Pelakunya disebut muhsin. Siapapun yang berlaku muhsin, kata Allah, Allah akan melimpahkan kepadanya beberapa hal. Kata Allah, yang pertama, Allah akan memuliakan dia di akhirat nanti. Orang yang sabar itu akan dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti. Sabar itu atas segala perilaku buruk orang lain, ditanamkan di dalam hatinya, tidak merasa takut kepada dan tidak risau. Walahum yahzanun, ia tidak akan merasa sedih, stres, tertekan, depresi dan sebagainya. Jadi Anda akan sehat secara lahiriah dan akan sehat secara batiniah. Anda juga akan mulia di akhirat nanti lantaran kesabaran Anda. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah atas segala keburukan-keburukan orang lain, atas segala sesuatu yang tidak mengenakan kepada Anda yang dilakukan oleh orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu, dan bukalah lembaran baru. Safhah itu lembaran. Seperti buku safhah itu adalah lembaran-lembaran. Lembaran yang lalu tutup saja, buka lembaran yang terbaru. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Saudara yang dirahmati Allah, sebagai akhir atau kesimpulan bagi kajian kita hari ini, bagi kita yang sudah terlanjur sakit hati, yang sudah terlanjur merasa berat hati atau ada hasad di dalam hati kita, hati-hati, kata Rasulullah, rizqul hasid lil mahsud. Minta Ustadz Ibnu menerjemahkan.
Artinya dahsyat itu. Rizqul hasid lil mahsud. Rezekinya. Tuh. Kalau Anda hasad kepada orang lain, enggak senang atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada dia, berat hati, hati-hati. Rezeki Anda akan mengalir kepada dia. Rezeki Anda akan mengalir kepada dia. Kajian yang lalu kita sudah cerita tentang rezeki. Mayan pa'u wa yadummu. Rezeki itu segala sesuatu yang bermanfaat dan berkesinambungan duniawi dan ukhrawi. Bukan hanya uang, bukan hanya harta benda atau materi semata. Kesehatan itu rezeki. Ketenangan itu rezeki. Keluarga yang sakinah, yang mawadah itu rezeki. Lingkungan yang aman dan nyaman itu rezeki. Dan itu akan mengalir kepada dia. Rezeki Anda akan mengalir kepada dia. Rizqul hasid lil mahsud. Rezekinya orang yang hasad itu akan mengalir kepada yang ia hasadi. Kalau dia ikhlas karena Allah Anda benci, maka hati-hati. Rezeki Anda makin berkurang setiap saat. Sekarang pilihannya adalah mau jadi pembenci apa mau dibenci. Mau hasad apa mau dihasadi oleh orang lain? Jangan dua-duanya, jangan hasad dan jangan memancing orang lain benci kepada kita. Kalau ada orang lain benci kepada kita, kembalikan kepada Allah, berlakulah ihsan, balas keburukan dengan kebaikan, niscaya Anda akan mulia dan rezeki Anda akan bertambah. Trik atau cara menghindari, menghapus hasad ini ada 3 yang bisa saya kemukakan. Nanti ada beberapa hal lagi, 3 setidaknya yang bisa saya kemukakan. Yang pertama adalah sampaikan atau ceritakan kebaikan yang bersangkutan di khalayak ramai. Kalau kita benci kepada orang, ceritakan kepada orang kebaikan-kebaikan dia. Biasanya kalau kita benci kepada orang, yang kita ceritakan apanya? Apanya? Keburukannya. Iya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu orang kayaknya enggak pernah ada putihnya, hitam semuanya. Melulu buruk di mata kita karena kita benci kepada dia. Kali ini paksakan, ceritakan kebaikan dia, karena buruk apapun orang pasti punya sisi baik, dan sebaik apapun orang pasti punya celah buruk. Seburuk apapun orang pasti punya kebaikan, dan sebaik apapun. Ceritakan kebaikan dia di depan khalayak, di depan orang ramai. Yang pertama itu. Yang kedua kemudian, berikan ia hadiah. Hadiah bisa macam-macam. Bisa benda, bisa ucapan, atau bisa sesuatu yang membuat hatinya gembira. Berikan ia hadiah. Itu yang kedua. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, gua kan benci banget sama dia, gedeg banget gua sama dia, mana mungkin gua ngasih hadiah sama dia? Ya, saya nggak suka sama dia, Ustaz, mana mungkin saya kasih hadiah sama dia? Anterin, paksa. Ibu-ibu tuh kalau nyayur, benci ke tetangga nih Bu, kali ini paksakan anterin sayur ibu, kasih ke tetangga. Ya, idza tabahta maraqatan fa'aktsir ma'aha, kata Rasulullah, jika engkau masak maka perbanyaklah kuahnya, karena yang mencium pertama kali itu adalah tetangga kita. Kalau kita masak, orang kebetulan kepada tetangga, masak yang banyak, banyakin kuahnya, anterin tuh ke tetangga, mengikis hasad kita, rasa benci kita. Yang ketiga, trik yang ketiga adalah berdoa kepada Allah agar Allah akan mendekatkan hati dia kepada hati kita. Ungkapkan di depan khalayak kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, berikan hadiah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dan hati dia dilekatkan, didekatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buang hasad itu.
Buang, jauhi dengki itu. Legowolah, lapang dadalah. Laisa sadidu bisur'ah innamas yamlaku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu adalah bukan orang yang kelihatan secara fisik ia perkasa, kelihatan ototnya gede, tinggi gede, bodinya gede. Bukan itu. Orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosi atau mengendalikan kemarahannya ketika ia marah. Itu orang yang perkasa. Sulit memang memaafkan kesalahan orang. Hanya orang-orang yang perkasa yang mampu memaafkan kesalahan orang. Dan sulit juga meminta maaf atas segala khilaf dan kesalahan kita kepada orang. Hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa meminta maaf, mampu meminta maaf atas segala khilaf dan kesalahannya kepada orang lain. Hiduplah dengan sehat. Memaafkan dan berlapang dada adalah kiat hidup sehat. Ini saja kajian singkat kita hari ini. Moga-moga ada manfaatnya bagi Al-Fakir dan untuk jamaah semuanya. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, mungkin nanti ada tambahan dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dari jamaah semuanya, atau mungkin nanti ada pertanyaan. Nanti insya Allah akan kita jawab sama-sama. Demikian, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita adalah meminta maaf. Lain itu untuk tidak memaafkan atas segala khilaf kita, itu perbuatan makruh dan itu ditanggung oleh yang bersangkutan. Minta maaf atas segala khilaf dan kesalahan kita, itu saja. Ya, dengan tulus tentu saja. Jelas Bu ya? Ada tambahan? Silakan. Masih kurang jelas, silakan. Mau ditambahkan? Baik, silakan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kalau ayah bertanya singkat tapi butuh uraian yang mendalam. Ya baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada pemimpin di tengah-tengah. Rangkaian yang pertama adalah taat kepada Allah, taat kepada Allah. Itu secara tertib jenjang tidak boleh dilewati. Tertib jenjang. Selama ia ada di syariah Rasulullah, maka kewajiban kita buat sami'na wa ata'na. Kita patuh dan kita tunduk. Ya. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan.
Jika ada kebijakan-kebijakan yang berbau maksiat atau keburukan, tidak perlu ditaati. Nah, sekarang masalahnya tinggal persepsi kita, apakah ulil amr di atas itu saja, dan komentar banyak atas ini. Ya, terima kasih banyak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan, atau ada tambahan lagi dari Ayah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya bagus sekali Pak Ustaz. Cuma kita kadang-kadang di lapangan sulit sekali, apalagi kita sebagai manusia itu kita punya itu diantaranya. Kita ingin gitu ya berbuat baik, memaafkan, tapi kadang-kadang kita kadang-kadang salah mengatakan untuk ini ibu gitu kan. Seperti itu ya. Kita sudah berbuat baik, tapi jadinya omongannya yang nggak tahu. Apalagi jadi apa ya, kita punya emosi, siapa yang menggoda kita jadi kita sikapi gitu supaya kita jadi seorang pemaaf. Kan sulit Pak Ustaz. Ini adalah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti agak sulit ya Pak Ustaz ya. Mohon ya Pak supaya kita itu bisa kembali jadi seorang pemaaf yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Luqman Hakim dengan putranya. Pertama, Luqman Hakim meledai putra melewati orang-orang yang sedang berkerumun di situ. Kata orang-orang, nggak tahu diri itu aki-aki tua. Dia sudah tua, naik, masa anaknya yang masih kecil disuruh nuntun keledai. Kemudian gantian, sekarang yang naik anaknya, Luqman yang nuntun. Melewati lagi orang sedang berkerumun, kata orang-orang, tua anak kecil, nggak tahu diri, kurang ngajar. Masa orang tua suruh nuntun, dia yang masih gagah, naik. Kemudian dua-duanya turun. Melewati segerombolan orang lagi, sedang berkerumun, kata orang-orang. Ya, masa ada kendaraan, ada keledai, kok dikosongin mereka jalan dua-duaan. Kali ini mereka naik berdua, ditumpuk itu keledai. Lewat lagi, melewati segerombolan orang, kata orang-orang. Binatangan ya orang. Keledai satu ditaikkan berdua. Pesan moral dari cerita ini adalah pembicaraan orang, pandangan orang tentang kebaikan yang kita lakukan. Tugas kita adalah fokus. Bagaimana tanggapan orang itu terserah ia. Ikuti syariah, lakukan kebaikan. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar saja. Dan tetap bersabar atas kebaikan. Karena sabar juga kebaikan. Sabar. Dan sabar itu batasnya. Kalau ada kalimat sabar juga kan ada batasnya, itu salah, itu bukan sabar namanya. Sabar itu enggak ada batasnya. Ya, jadi fokus lakukan kebaikan. Baik, cukup ya. Yang lain silahkan. Baik.
Kalau cukup, ya alhamdulillah. Jadi kita simpulkan, ayo kita lepaskan rasa benci kepada orang lain, jauhkan hasad, jauhkan iri hati, lakukan trik yang tadi jika kita merasa masih ada rasa enggak suka kepada orang lain. Yang pertama adalah sebut kebaikan ia, yang kedua adalah berikan ia hadiah, dan yang ketiga dan dia di dekat Allah Ta'ala. Hiduplah sehat dan hati yang bersih. Lakukan ihsan, kebaikan, balas setiap keburukan dengan di dalam melakukan kebaikan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap membimbing kita dalam kesabaran dan dalam melakukan perbuatan baik serta melembutkan hati kita untuk dapat memaafkan setiap khilaf dan kesalahan orang lain terhadap kita dan sanggup buat meminta maaf atas segala khilaf dan kesalahan kita kepada orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal syahah wa abwabal salamah wa abwabal jandah. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول